Sunat merupakan metode pengangkatan kulit yang menutupi kepala penis. Di Indonesia, biasanya sunat dilakukan karena alasan agama saat anak laki-laki menginjak usia bangku sekolah dasar. Namun, pria dewasa yang belum melakukannya masih bisa menjalani sunat khusus dewasa. Simak penjelasan lengkap mengenai sunat dewasa bersama Dr. Andi Anindito dari Klinik Rumah Sunat Dr. Mahdian. Kapan sebaiknya laki-laki disunat, Dok? Laki-laki disunat lebih cepat lebih baik. Dalam artian di usia sedini mungkin akan lebih baik. Kenapa begitu? Karena yang pertama, proses penyembuhan luka sunat pada anak bayi ataupun di bawah 3 tahun lebih cepat dibanding proses atau penyembuhan pada anak maupun dewasa. Pada balita, batita, bayi, proses penyembuhan sunatnya berlangsung 7-14 hari. Bahkan rata-rata di usia 10 hari luka sunat sudah mengering dibandingkan pada saat usia anak maupun dewasa. Di usia anak-anak rata-rata 14-21 hari. Di usia dewasa lebih lama, 21 hingga 30 hari atau 1 bulan. Hitungnya bisa bulanan. Kenapa seperti itu? Karena pada anak bayi, batita, belum bisa banyak aktivitas seperti berlari maupun aktivitas kerja seperti sekolah juga. Kalau pada dewasa sudah aktivitas kerja dan ada aktivitas lainnya sehingga proses penyembuhannya pun akan semakin lama. Apakah ada batasan usia untuk sunat? Batasan usia untuk sunat sebetulnya tidak ada. Lebih cepat, lebih baik. Di usia dini kalau sudah disunat seperti bayi, lebih baik. Kenapa? Karena menghindari infeksi yang akan ditimbulkan seperti infeksi saluran kemih kalau pada anak-anak yang kategorinya fimosis. Kemudian kalau misalnya belum disunat pada usia anak atau bayi, remaja juga bisa disunat karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian kalau dewasa apakah boleh disunat juga? Lebih baik disunat karena untuk menghindari selain infeksi saluran kemih juga bisa menimbulkan infeksi menular seksual dan itu akan meningkatkan kebersihan juga dan kesehatan juga. Apa manfaat sunat bagi pria dewasa, Dok? Manfaat sunat untuk pria dewasa yang pertama adalah kebersihannya atau higiennya. Hygiene-nya akan lebih meningkat terutama di daerah alat kelamin prianya. Jadi pada saat berkemih atau buang air kecil pada laki-laki yang belum disunat akan ada sisa-sisa yang menempel pada kulit kulupnya sehingga itu akan bisa menimbulkan peningkatan dari kuman-kuman di sekitar situ. Kemudian apabila tidak disunat sampai dewasa itu akan terbawa ke pasangannya apabila sudah menikah. Nanti kalau sudah disunat kulit kulupnya sudah tidak ada, itu akan mengurangi resiko infeksi, terutama infeksi menular seksual. Jadi yang satu, kebersihannya meningkat, lebih bersih. Yang kedua, mengurangi resiko infeksi menular seksual. Dan yang satu lagi, sensitivitas glans penis akan berkurang. Sehingga akan meningkatkan stamina atau endurance ketika hubungan seksual. Mengapa penyakit menular seksual dikaitkan dengan laki-laki yang belum sunat? Kaitan infeksi menular seksual dengan laki-laki belum disunat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akan ada kuman yang tertinggal di kulit kulup yang belum disunat. Sehingga ketika berhubungan seksual, kuman tersebut pindah dari laki-laki ke perempuan. Nah, hal itu akan menyebabkan infeksi menular seksual. Kenapa bisa menyebabkan infeksi? Karena transmisi atau perpindahan yang tadinya ada di laki-laki, mungkin itu dianggap normal ada di situ. Sehingga dalam istilah kedokteran disebut flora normal. Tetapi ketika pindah ke perempuan yang sebetulnya tidak ada kuman itu akan menjadi kuman penyebab penyakit atau kuman patogen. Sehingga bisa menimbulkan infeksi menular seksual. Mengapa wanita lebih menyukai pria yang sudah sunat? Keuntungan dari pria yang sudah disunat adalah yang pertama lebih bersih. Sehingga pasangannya ataupun istrinya kelak akan lebih sehat
dan juga kebersihannya akan terjaga sehingga kesehatannya juga akan terjaga. Sehingga kalau misalnya seorang pria yang belum disunat menikah, pasti akan terjadi was-was di pikiran wanita atau istrinya. Sehingga lebih baik laki-laki sebelum menikah disunat. Kalaupun dewasa sudah menikah belum disunat, segera disunat untuk meningkatkan kebersihannya sehingga tidak terjadi infeksi menular seksual. Mungkin dari situ para wanita lebih menyukai laki-laki yang sudah disunat. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum sunat dewasa, Dok? Persiapan untuk dilakukan sunat sebetulnya seperti biasa saja. Makan seperti biasa, minum seperti biasa, tidak ada pantangan puasa dulu. Karena tindakan sunat ini kan termasuk bedah minor. Jadi tidak diperlukan puasa. Kemudian syaratnya mungkin yang seperti pada umumnya ya, karena kita lagi pandemi, tidak ada sedang demam, batuk, pilek, ataupun gejala-gejala infeksi saluran pernapasan yang berhubungan dengan COVID-19. Kemudian pada saat itu kondisinya sedang sehat, tidak ada penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, apalagi pada saat ini banyak yang kasus-kasus pasien dewasa yang juga dia terkena diabetes mellitus di usia mungkin 30 tahun atau 20 tahun. Kemudian tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan seperti ada obat-obatan pengencer darah seperti Aspilet. Kemudian kalau bisa yang konsumsi alkohol dan selainnya, minuman keras seperti itu tidak dikonsumsi dalam jangka waktu 3 hari sebelumnya, karena itu akan mempengaruhi dari anestesinya, sehingga anestesinya akan diberikan lebih banyak biasanya dosisnya dibanding yang tidak konsumsi alkohol. Selain itu sebetulnya tidak ada. Sekian pembahasan kali ini mengenai sunat dewasa. Saya Dr. Randian Indito dari Rumah Sunat Dr. Mahdian. Terima kasih.